bisa bertemu lagi. Ih, seneng deh. Soalnya setiap minggu kita bisa bertemu, memuji, dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Nah, hari ini kita memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Adik-adik tahu nggak sih apa itu Tritunggal Maha Kudus? Pasti pada penasaran ya? Nah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sekolah minggu di rumah aja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi ini kami boleh bangun kembali dengan segar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sekolah minggu online. Tuhan, tolong dampingi dan bimbinglah kami, semoga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di rumah, coba angkat tangannya. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya udah gak sabar ya mau dengar firman Tuhan. Ya dong, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kori. Nah, adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya ya. Dan jangan lupa siapkan hati supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Halo adik-adik sekami, selamat hari Minggu, selamat bersukacita, selamat bergembira bersama keluarga. Kali ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam, kita akan mencoba untuk mengetahui kira-kira Tuhan Yesus mau menyampaikan apa di dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi. Sebelumnya, Kak Kori memperkenalkan diri dulu. Kak Kori dari Keuskupan Tanjung Selor, sebuah keuskupan di ujung utara Kalimantan, akan mencoba menemani adik-adik dalam sesi katekese kali ini. Oke, mari kita melihat kembali ayat 19 sampai dengan ayat yang 20 di dalam bacaan ini.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik sekami yang terkasih, perintah Yesus yang satu ini sungguh-sungguh mau menguatkan kita, mau memberitahukan kepada kita bahwa jangan takut. Jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk mewartakan sukacita kepada sesama kita, jangan takut untuk memberikan kabar keselamatan kepada sesama kita, karena Dia sendiri yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dia sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita sampai akhir zaman. Lalu timbul pertanyaan dari adik-adik, aduh Kak Kori, bagaimana bisa Yesus menyertai kita? Kan Yesus sudah wafat, Yesus sudah wafat di salib, Yesus sudah mati di kayu salib. Bagaimana bisa Yesus menyertai kita sepanjang segala abad? Bagaimana bisa Yesus menyertai kita sampai akhir zaman? Mungkin adik-adik sekami ada yang bertanya demikian. Betul, Yesus memang sudah wafat, Yesus memang sudah mati di kayu salib, dan kita menyaksikan itu. Tetapi yang dimaksud dari Yesus pada perkataannya di ayat yang ke-20 akan menyertai kita, menyertai adik-adik, menyertai kakak-kakak pendamping sampai akhir zaman adalah Dia mengutus Roh Kudus atau Roh kebenaran. Kita sudah memperingati atau merayakan pada minggu lalu hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul, di mana pada saat itu orang-orang yang menerima Roh Kudus itu bisa mengerti bahasa-bahasa yang diucapkan oleh orang-orang lain. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang perkataan menyertai kita sampai akhir zaman adalah Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Roh kebenaran yang menyertai kita sampai akhir zaman. Mungkin adik-adik pernah punya pengalaman misalnya disuruh atau mendapatkan tugas dari guru, mendapatkan tugas dari kakak-kakak pendamping, disuruh menjadi lektor, disuruh menjadi pemazmur, disuruh menjadi baca doa umat. Nah, tapi pada saat itu kalian belum punya pengalaman sama sekali, kalian tidak berani, kalian merasa ketakutan, tapi ada niat sedikit untuk mau menjadi lektor, tapi ada niat sedikit untuk mau berdiri di mimbar untuk bisa menjadi pemazmur yang baik. Nah, niat sedikit inilah yang akan dibantu oleh Roh Kudus, dan pada saat kalian maju, pada saat kalian tampil ke depan, pada saat kalian menjadi lektor, pada saat kalian mengiyakan tugas yang diberikan kepada kalian, di situ Roh Kudus mulai bekerja, membantu, menguatkan, menyertai, sehingga apa yang kalian buat dengan niat atau kemauan yang sedikit tadi itu disempurnakan oleh Roh Kudus. Itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksud oleh perkataan Yesus di ayat yang ke-20 tadi, bahwa akan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Ialah Dia mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus, untuk membantu kita dalam setiap kesulitan, untuk membantu kita di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita mengalami ketidakmampuan. Disitulah Roh Kudus, Roh Allah bekerja di dalam pribadi, dalam diri kita masing-masing. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, minggu ini kita memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana Allah sendiri mempunyai 3 sifat yang berbeda. Yang pertama, Dia sebagai Allah, Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai Bapa yang ada di surga. Yang kedua, Dia sebagai anak, Dia sebagai putra yang diutus untuk menyelamatkan atau menyelamatkan dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Yang ketiga, Dia sendiri sebagai Roh Kudus atau Roh kebenaran yang menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, seperti bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi, Yesus mengatakan bahwa akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dialah adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran tadi. Jadi sifat yang ketiga tadi yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik di dalam bacaan atau katekisnya kita kali ini? Setelah ini, adik-adik atau Kak Kori meminta kepada adik-adik semua untuk bisa menjadi pewarta sukacita bagi adik-adik atau teman-teman kalian di sekitar kalian. Bisa menjadi pewarta sukacita bagi papa mama. Jadi kalau misalnya disuruh untuk
bantu mama angkat air, bantu mama cuci piring, bantu mama beli keperluan-keperluan dapur di warung, di apa. Ya, kita harus menerima, kita harus menjawab ya dengan sukacita tanpa mencemberutkan wajah, tanpa bermalas-malasan. Kita harus menjadi sukacita bagi keluarga, bagi orang tua, bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa menjadi kegembiraan bagi orang lain. Jadi mulai dari sekarang adik-adik sekami, mari kita menjadi berkat bagi sesama, kita menjadi sukacita bagi sesama, kita menjadi kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita masing-masing. Salam jumpa kembali dari Kak Kori, dan salam sehat. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam misioner. Terima kasih Kak Kori yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik tadi mendengarkan dengan baik ya. Dan firman Tuhan yang disampaikan tadi dapat adik-adik laksanakan dimanapun adik-adik berada. Nah, selanjutnya kakak akan mengajak adik-adik membuat prakarya. Sudah siap? Ayo kita mulai.
Itu dia kegiatan kita pada hari ini. Adik-adik semua bisa buat di rumah masing-masing, dibantu oleh papa, dibantu oleh mama, ataupun oleh kakak. Dan jangan lupa difoto, kemudian dikirimkan lewat Instagram ataupun lewat Facebook. Dan syukur kepada Allah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Ayo adik-adik semua ambil sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada sekolah minggu kami hari ini. Kiranya firman hari ini dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bersama-sama hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Yang Maha Kudus. Kita semua dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita dimasukkan dalam keluarga Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Maka agar kita semakin pantas hidup dalam keluarga Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati anak-anakku semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.